Semoga sakramen Krisma, sakramen penguatan yang akan Anda terima meneguhkan iman Anda, menyemangati Anda dalam bersaksi tentang iman, harapan, dan kasih, dan pada akhirnya terus menggelorakan semangat kita sebagai orang Katolik, sebagai murid-murid Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bagimu. Yang kami hormati Romo Vikjen, Romo Yohanes Sedi sebagai Delegatus Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang. Hari ini kami umat Paroki Maria Assumpta Klaten menghantar saudara-saudara kami sebanyak 103 orang yang ingin menerima sakramen penguatan. Mereka telah menjalani persiapan yang dilakukan oleh tim pendamping persiapan sakramen inisiasi dan tim pelayanan katekis dari bidang pewartaan paroki sejak 6 bulan yang lalu. Dari pengamatan kami, mereka pantas untuk menerima sakramen penguatan sebagai kepenuhan inisiasi Kristiani, agar semakin kokoh keanggotaan mereka dalam gereja Kristus. Mereka didampingi para wali penguatan pilihan mereka yang sudah mendapat pembinaan khusus sebelumnya. Maka dengan rendah hati kami mohon agar Romo Vikjen berkenan menerimakan sakramen penguatan dalam perayaan Ekaristi ini. Romo Krishna, Vikaris Parokial di Gereja Maria Assumpta Klaten ini, bersama para Bapak Ibu pendamping para calon penerima sakramen penguatan, dan juga para krismawan krismawati, terima kasih untuk penyerahan saudara-saudari kita ini ke dalam tangan gereja untuk mendapatkan kepenuhan karya roh melalui pengurapan minyak krisma dalam sakramen penguatan hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini secara daring dalam program live streaming, saya haturkan juga selamat sore kepada Anda semua. Berkah dalam. Satu pertanyaan, apakah teman-teman yang akan di Krisma ini sungguh mantap? Sungguh mantap untuk menerima sakramen penguatan? Siap? Baik. Kendati kita harus menaati protokol kesehatan, tetapi kita di gereja tidak harus menjadi kaku seperti robot. Tenang saja, kalem saja, gembira, tetap bersukacita. Mari kita siapkan hati kita untuk perayaan syukur pada sore hari ini, sambil kita melihat diri kita masing-masing, bahwa kerap kali kita masih kurang setia di hadapan Tuhan dalam menjalankan perutusan dari baptis yang kita terima, yang hari ini akan semakin disempurnakan melalui pengurapan Roh Kudus. Dalam segala kelemahan dan kekurangan itu, marilah kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Rekan-rekan muda, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, juga anak-anak yang mengikuti Ekaristi ini secara live streaming dari rumah masing-masing. Pada sore hari ini,
saya akan menyampaikan permenungan singkat. Itu harapan saya. Semoga tidak menjadi panjang lebar. Bacaan-bacaan hari ini sungguh bukan saja menarik, tetapi memberikan daya untuk kita guna melihat apa artinya menjadi saksi Kristus di tengah pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku, Nabi Yesaya yang diceritakan di dalam bacaan pertama sore hari ini menjadi penyambung lidah Allah yang menjanjikan zaman keselamatan. Dan zaman keselamatan yang diwartakan oleh Nabi itu ditandai dengan dibukanya mata orang buta, telinga orang tuli, dan mulut orang bisu, serta berjalannya orang lumpuh. Itu dalam bacaan pertama sangat jelas. Demikian juga alam semesta ini akan mengalami peristiwa yang menurut saya dahsyat. Mengapa? Karena di padang gurun akan memancar mata air. Di padang belantara akan mengalir sungai-sungai. Tanah pasir yang hangat akan berubah menjadi kolam. Dan sumber-sumber air akan memancar dari tanah gersang. Anda bisa membayangkan, itulah janji keselamatan Allah yang disampaikan kepada seluruh umat melalui Nabi Yesaya. Tentu pertanyaannya adalah, kapan itu akan terwujud sesungguhnya? Ada yang bisa menjawab? Kapan itu akan terwujud sepenuh-penuhnya? Dikatakan, itu nanti pada akhir zaman. Tetapi pertanyaannya, akhir zaman itu kapan? Tidak ada yang tahu. Bahkan berkali-kali Tuhan Yesus hanya berpesan, berjaga-jagalah dan waspadalah, sebab hari Tuhan atau akhir zaman itu datangnya digambarkan seperti seorang pencuri yang kita tidak pernah tahu jam berapa dia akan datang. Yang penting kita diajak untuk siap siaga. Itulah yang dinyatakan. Tetapi janji yang kelihatannya masih akan lama itu sudah kita alami karena kedatangan Tuhan Yesus yang memenuhi dan mengawali peristiwa-peristiwa yang digambarkan oleh sang nabi tadi. Dalam bacaan Injil sangat jelas. Peristiwanya sudah dimulai. Hanya belum disempurnakan. Nanti akan sempurna. Dalam Injil diceritakan, ada orang yang gagap, yang tidak bisa bicara. Dilepaskanlah oleh Tuhan Yesus ikatan lidahnya sehingga dia bisa berbicara dengan baik. Demikian juga
oleh Tuhan Yesus. Telinganya yang tuli itu dibuka ketika Yesus bersabda, "Efata," terbukalah. Dan dia dapat mendengar. Dan inilah pemenuhan atas apa yang dijanjikan oleh Allah melalui Nabi Yesaya. Hanya sekali lagi, itu adalah awal dari pemenuhan janji. Dan kepenuhannya nanti akan dialami pada saat kedatangan Kristus yang kedua, atau yang disebut akhir zaman. Nah, rekan-rekan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, kalau sekarang ini kita ada di tahun 2021, pertanyaannya adalah apakah kita ini sudah mengalami peristiwa yang dilakukan Tuhan Yesus, yakni awal penyelamatan itu? Sudah. Anda sudah dibaptis. Dan dengan dibaptis itu, Anda menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Allah yang tidak lain adalah ahli waris kerajaan surga. Itulah keselamatan yang diberikan kepada kita. Dan setiap kali pula kita terima penguatan baru, kesegaran baru ketika kita merayakan Ekaristi. Dan pada hari ini, Anda calon Krismawan Krismawati akan dipenuhi inisiasi Kristiani itu dengan menerima karunia Roh Kudus. Itulah tanda. Hanya kemudian ketika sekarang oleh panitia, bagi kita disediakan satu tema, menjadi saksi Kristus di tengah pandemi ini. Kita ditantang. Maukah kamu yang hari ini menerima Krisma menjadi saksi Kristus di tengah pandemi dengan tekun dan setia? Bagaimana caranya? Saya katakan, kita tidak usah terlalu mencari yang jauh-jauh. Menjadi saksi Kristus di tengah pandemi itu seperti apa? Satu, setialah mengikuti aturan pemerintah, melaksanakan dan menerapkan protokol kesehatan 5M secara bertanggung jawab. Ini wujud konkret dari menjadi saksi Kristus di tengah pandemi yang merupakan daya kekuatan yang kita terima dalam Krisma. Mengapa saya mengatakan begini? Karena kerap kali kalau saya keliling ke beberapa tempat itu, banyak warga masyarakat kita, mungkin juga kita, yang tidak setia pada tugas dan kewajiban menjalankan protokol kesehatan. Banyak yang pakai masker itu untuk memaskeri dagu. Bukan untuk memaskeri hidung, mulut, sampai dengan dagu tertutup. Sekarang pada pakai karena di gereja. Kalau enggak pasti disuruh pulang oleh panitia. Tetapi saya mau mengatakan, kadangkala kita pun tidak setia menjalankan itu. Maka sungguh ini tantangan, terutama adik-adikku yang hari-hari ini sudah mulai menjalani PTM, pembelajaran tatap muka ke sekolah walaupun masih terbatas. Nah, bahayanya adalah bahwa secara tidak sadar, sekian lama tidak ketemu dengan teman-teman, lalu mulai ingin unjuk muka, iki loh, raiku saiki dadi putih gitu. Dan kemudian mulai membuka masker dalam perjumpaan di
sekolahan. Nah, ini sesuatu yang tidak semestinya terjadi atau kita lakukan. Jangan-jangan nanti juga ada yang lama tidak ketemu teman, selfie. Dan ketika selfie lalu lupa, maskernya copot dong, sebentar aja lah itu. Jangan. Nah, ini salah satu contoh. Menjadi saksi Kristus di tengah pandemi. Lalu yang kedua ingin saya tawarkan adalah bijaksanalah menggunakan media sosial lebih-lebih terkait dengan hal-hal yang ada di seputaran pandemi COVID ini. Karena ada begitu banyak hoax ataupun berita bohong tentang pandemi ini yang sengaja disebarkan oleh siapapun, yang kadangkala secara juga tidak sadar, tanpa membaca, tanpa melihat dengan bijaksana, kita kerap kali ikut serta menyebarkan itu. Dan ini sangat berbahaya untuk sesama kita. Maka sekali lagi, yang kedua sederhana, yakni bermedia sosial dengan bertanggung jawab lebih-lebih terkait dengan masalah pandemi ini. Dan yang ketiga, terbuka luas bagi kita kesempatan untuk menjadi relawan dalam kaitannya dengan penanganan dampak pandemi. Coba kita lihat, ada begitu banyak hal dalam hidup ini yang terdampak. 1, ekonomi. 2, pendidikan. 3, hidup beragama kita pun terdampak. 4, kesehatan. 5, dalam kaitannya dengan relasi sosial. Semua terdampak. Dan belum hal-hal yang dalam keseharian juga kita lihat. Coba, adakah yang berani misalnya menjadi relawan memandikan jenazah orang yang terinfeksi COVID? Beranikah kita menjadi relawan penggali kubur, terutama cowok-cowok yang kuat-kuat itu misalnya? Tidak gampang, tetapi inilah tantangan yang kita hadapi, tantangan untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah pandemi yang sedang kita alami. Nah, semoga penerimaan sakramen penguatan ini semakin mendorong kita untuk terus ikut dengan gembira hati menjalankan perutusan Kristus di tengah masyarakat. Teman-teman, ini saja yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Semoga sakramen Krisma, sakramen penguatan yang akan Anda terima meneguhkan iman Anda, menyemangati Anda dalam bersaksi tentang iman, harapan, dan kasih, dan pada akhirnya terus menggelorakan semangat kita sebagai orang Katolik, sebagai murid-murid Kristus. Sekali lagi saya bertanya, apakah teman-teman siap untuk menerima sakramen penguatan? Baik, kalau begitu mari kita siapkan untuk penerimaan sakramen itu. Romo, bruder, suster, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang terkasih, sebagai ungkapan syukur dan kebahagiaan karena telah diperkenankan menerima sakramen penguatan. Salah satu krismawan akan menyampaikan ungkapan rasa terima kasihnya mewakili krismawan, krismawati pada sore hari ini. Kepada Bapak Yohanes Tito Andrianto, dipersilahkan. Kepada yang terhormat Romo Yohanes Rasul Edi Purwanto PR, Romo Andreas Krishna Gunawan PR, Bapak Ibu Emban Wali Sakramen Penguatan,
dan teman-teman Kresmawan-Kresmawati yang terkasih dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan atas berkat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa menerima sakramen penguatan pada hari ini. Perkenankan saya mewakili Bapak Ibu, teman-teman penerima sakramen penguatan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Yohanes Rasul Edi Purwanto PR, Romo Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Semarang, yang telah bersedia dengan tulus hati menjadi delegatus dalam penerimaan sakramen penguatan pada sore hari ini. Romo Andreas Krisna Gunawan PR, selaku pastor pendamping paroki Maria Assumpta Klaten, yang telah bersedia mendampingi kami dalam persiapan penerimaan sakramen penguatan pada hari ini. Bapak Ibu katekis yang telah membimbing kami dalam pembelajaran persiapan penerimaan sakramen penguatan, sehingga kami siap menerima sakramen penguatan yang telah kami terima pada hari ini. Bapak Ibu Emban, wali sakramen penguatan kami, yang telah bersedia dengan ketulusan hati mendampingi kami semua dalam penerimaan sakramen penguatan ini, serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah membantu kami semua sehingga pelaksanaan penerimaan sakramen penguatan pada sore hari ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan menerima sakramen penguatan, kami menerima anugerah kepenuhan Roh Kudus, serta dipersatukan secara lebih sempurna dengan gereja, semakin dikuatkan dalam iman dan semakin berkewajiban untuk dengan pikiran dan perkataan menjadi saksi Kristus. Kami juga masih mohon bimbingan dan dukungan dari Romo dan Bapak Ibu Wali Sakramen Penguatan, supaya kami semakin dewasa dalam iman, selaras antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, semakin terlibat dalam hidup menggereja dan menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan, mewakili sukacita kami penerima sakramen penguatan hari ini. Sebagai penutup kata, Romo Edi adalah pastor yang murah hati, siap diutus kemana saja. Tinggallah Roh Kudus dalam hati kami, jadi saksi Kristus mewartakan kabar gembira. Cukup sekian, terima kasih dan berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam. Romo Krisna, Bapak Ibu, dan rekan-rekan, terutama para penerima sakramen penguatan sore hari ini, saya sampaikan kepada Anda profisiat. Saya berbahagia karena Anda siap menjadi utusan yang semakin bersukacita dan berani. Ciri orang yang sudah menerima Roh Kudus dengan penuh adalah seperti rasul-rasul setelah peristiwa Pentakosta. Mereka berkobar-kobar hati dan semangatnya dan berani mewartakan Kristus. Anda siap? Tenan? Sungguh? Bersukacita dan berani? Hah? Bagaimana? Kok semakin ragu-ragu teman-teman? Siap? Oke. Be happy, be healthy, and be fruity. Jadilah bahagia, jadilah sehat, dan jadilah pribadi-pribadi yang terus berbuah dalam hidup. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk semua, terutama untuk Romo Krisna dan Bapak Ibu pendamping, serta kita semua yang hadir. Sebelum berkat penutup, saya akan memohon berkat Tuhan untuk anak-anak yang sore hari ini secara khusus juga hadir dalam Ekaristi secara live streaming. Anak-anakku, siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan.
Allah Bapa Maha Kasih, Engkau begitu mencintai anak-anak dalam diri Yesus Putramu yang selalu memberkati mereka. Berkatilah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, agar mereka semakin setia sebagai orang Katolik, semakin berkembang menjadi dewasa, dan setia kepadamu serta menghormati orang tua dan rajin untuk mengerjakan tugas dan kewajiban mereka. Berkatilah mereka dengan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan berkat-Mu yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang saatnya kita yang hadir dalam Ekaristi ini untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Saudara sekalian, Allah pangkal cahaya sejati telah menerangi hati para murid dengan mencurahkan roh penghibur. Semoga ia menggembirakan hati saudara dengan berkat-Nya dan melimpahi saudara dengan karunia Roh Kudus. Amin. Semoga api Roh Kudus yang membakar hati para murid Yesus menyucikan hati saudara dan menghalau segala kecenderungan yang jahat. Amin. Semoga Roh Kudus yang mempersatukan aneka bahasa dalam pengakuan iman yang sama membuat saudara-saudari bertekun dalam iman dan karenanya kelak menikmati kebahagiaan yang saudara harapkan. Amin. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Selamat jalan, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Tuhan menyertai kita. Amin.